di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu konsep pemanfaatan sumber belajar anak tunadaksa. Yang pertama itu ada pengertian. Association for Education and Communication Technology menyatakan bahwa sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang tersedia di sekitar lingkungan belajar, yang berfungsi untuk membantu mengoptimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya dari hasil belajar saja, namun juga dilihat dari proses pembelajaran yang berupa interaksi siswa dengan berbagai sumber belajar yang dapat memberikan rangsangan untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan bidang ilmu yang dipelajari. Selanjutnya yaitu fungsi. Permana menyatakan bahwa secara umum sumber belajar memiliki fungsi yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan yang pertama yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru agar menggunakan waktu secara lebih baik. Dan B. Mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih baik membina dan mengembangkan gairah. Yang kedua yaitu memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara A. Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, dan B. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara A. Perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis, dan B. Pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan A. Meningkatkan kemampuan sumber belajar, B. Menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu A. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang bersifat konkret. B. Memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Selanjutnya yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Selanjutnya ada jenis-jenis. Secara garis besar, jenis-jenis dari sumber belajar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama yang dirancang yakni media dan sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua yaitu yang dimanfaatkan, yaitu media sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Materi kedua yaitu peran dan manfaat sumber belajar anak tunadaksa. Sumber belajar yang baik adalah yang mempunyai peran serta manfaat dalam penggunaannya. Adapun penjabaran dapat dilihat pada pemaparan berikut ini. Yang pertama yaitu peranan sumber belajar. Peranan sumber belajar ini ada dua. Yang A. Menjembatani anak atau peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Yang B. Mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Atau ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Peran sumber belajar bagi anak tunadaksa ini yang pertama ada memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam pada diri anak yang selama ini tidak tampak. Yang kedua, memungkinkan pembelajaran berlangsung terus-menerus dan belajar menjadi mudah diserap dan lebih siap diterapkan pada anak tunadaksa. Yang ketiga, anak dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan dengan waktu yang tersedia. Yang keempat, menjembatani anak
atau siswa dalam memperoleh pengetahuan belajar. Yang kelima, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa dalam konteks yang tadi ya, yaitu pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Yang keenam, meningkatkan persepsi, meningkatkan pengertian, meningkatkan pengalaman belajar, menjadi penguat atas pengetahuan yang dicapai, meningkatkan retensi atau ingatan. Yang selanjutnya yaitu manfaat sumber belajar. Secara umum, manfaat sumber belajar adalah memperlancar interaksi guru dan peserta didik dengan maksud untuk membantu peserta didik belajar secara optimal. Namun demikian, secara khusus manfaat sumber belajar seperti dikemukakan oleh Kemp dan Dayton. Yang pertama itu meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat, lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Setelah di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pengembangan sumber-sumber belajar anak tunadaksa. Ada 6 jenis fungsi dalam pengembangan sumber belajar anak tunadaksa menurut Wijaya, Jajuri, dan Rusam. Yang pertama yaitu fungsi riset. Yang kedua yaitu fungsi desain. Yang ketiga fungsi produksi. Yang keempat fungsi evaluasi dan seleksi. Dan yang terakhir yaitu fungsi pemanfaatan. Jadi yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber belajar dalam implementasi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Banyak orang beranggapan bahwa untuk menyediakan sumber belajar menuntut adanya biaya yang tinggi dan juga sulit untuk mendapatkannya. Padahal dengan berbekal kreativitas, guru dapat membuat dan menyediakan sumber belajar yang sederhana dan juga murah. Kerjasama fungsional dengan tenaga kependidikan lainnya, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun berbagai sumber daya potensial yang ada di lingkungan sekitar, akan sangat membantu meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Untuk dapat merealisasikan kerjasama ini, perlu inisiatif dan koordinasi yang diprogramkan secara kelembagaan dan menjadi kewenangan serta tanggung jawab kepala sekolah. Karena pada dasarnya pengimplementasian kurikulum atau pembelajaran diperlukan komitmen semua pihak yang terlibat dan didukung oleh kemampuan profesional guru sebagai salah satu implementator kurikulum dan manajer pembelajaran. Sekian materi dari kelompok kami. Terima kasih.